Namo Buddhaya. Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Khoiril Qomas mencanangkan tahun 2023 merupakan tahun kerukunan. Oleh karena itu, kami akan membahasnya perspektif umat Buddha terhadap tahun kerukunan di 2023 bersama Bapak Pandu Dinata dan Ibu Sri Kuncokoweni di Wihara Arya Dwipa Arama, Taman Mini Indonesia Indah. Perspektif umat Buddha di tahun kerukunan tahun 2023 seperti yang sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Khoiril Qomas. Dan kita akan membahasnya bersama Bapak Pandu Dinata dan Ibu Sri Kuncokoweni. Pak Pandu, Namo Buddhaya. Bu ini Namo Buddhaya, apa kabar, Bu? Namo Buddhaya. Ya, Pandu, sehat Romo. Baik. Apa kabar? Baik. Aduh, saya lihat Pak Pandu ini selalu ceria, luar biasa ya, semangatnya. Baik, Pak Pandu. Saya mau ke Pak Pandu dulu ya, Pak Pandu. Seberapa penting Pak Menteri mencanangkan tahun 2023 ini sebagai tahun kerukunan? Ya, Romo. Jadi program tahun kerukunan ini sangatlah penting, Romo. Ini merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama di mana strategi ini dilaksanakan dalam rangka menjelang tahun politik ya. Di mana di tahun politik itu bisa ada potensi-potensi gesekan antar sesama kita, dan kemudian tahun kerukunan ini adalah membantu juga ketika kita rukun, pembangunan ekonomi pasca pandemi ini bisa lebih baik lagi ya, di mana seluruh dunia mengakui penanganan Indonesia dalam pandemi ini cukup baik ya, di mana peningkatan ekonomi sudah mulai tercapai, pembangunan mulai berjalan, masyarakat udah bebas dari PPKM ya, seperti diumumkan Pak Jokowi, Pak Presiden kita. Kemudian dalam hal kerukunan, Kementerian Agama sudah sejak lama juga menjalankan hal ini sebenarnya, yaitu program moderasi beragama, di mana masyarakat beragama diberikan edukasi tentang cara pandang atau sikap bagaimana menjalankan agamanya secara moderat, Romo. Di mana itu hasilnya nanti ujungnya adalah kita kalau rukun, kita damai, negara kita ini ekonominya akan lebih baik dan maju lagi. Seperti itu, Romo. Jadi ekonomi akan membaik kalau kita semua rukun ya? Betul, Romo. Yakin? Yakin, salah satu variabel adalah Romo. Itu. Sehingga investasi bisa masuk, Romo, kalau kita rukun, damai ya. Nah, menurut pandangan Bu Weni? Iya, Romo. Untuk kerukunan antar umat beragama ini atau kerukunan umat beragama itu sangatlah penting, terutama tadi yang dikatakan oleh Pak Pandu bahwa ini adalah tahun politik, Romo. Sangat-sangat sensitif. Kadang teman dengan teman saja sudah bicara masalah politik, milih A, milih B, itu sudah nggak sama, gitu, udah renggang hubungannya dengan teman. Nah, disinilah pentingnya, makanya Pak Menteri mencanangkan tahun kerukunan di tahun 2023 ini agar masyarakat ini diingatkan bahwa ini merupakan satu program pemerintah gitu yang harus dijalankan oleh semua lini. Itu, Romo. Baik. Dan sebenarnya yang terjadi ini apa ya? Ya, masih ada tawuran, kemudian juga kita lihat ada geng-geng ya, geng motor kah dan lain-lain seperti itu. Ini kan menyebabkan juga tidak harmonis, intoleran terjadi seperti itu. Sebagai salah satu contoh yang baru saja terjadi di Lampung, ya, tempat ibadah tiba-tiba masuk oknum, kemudian diminta stop sedang beribadah seperti itu. Nah, ini salahnya salah siapa sebenarnya? Ya, Bu Weni ya. Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan salahnya siapa-siapa. Itu menurut saya sumbernya bermula dari diri sendiri yang tidak terlalu memahami betapa pentingnya kerukunan itu, bagaimana orang itu bisa menikmati kalau sudah kondisi rukun, dan bagaimana Indonesia ini kalau sudah umat beragama atau masyarakatnya itu hidup rukun akan menciptakan suatu kedamaian. Ini adalah egonya, ego seseorang yang mungkin dia tidak memahami bahwa ego itu sangat membahayakan, yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Seperti itu, Romo.
Pak Pandu? Ya, jadi begini Romo, kalau untuk oknum pelaku persekusi, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun itu tidak dibenarkan di negara kita. Karena setiap warga negara itu dijamin hak-hak untuk beragamanya ya. Kemudian juga Pak Menteri juga langsung memberikan reaksi positif Romo, bahwa itu memang tidak dibenarkan ya. Di negara kita semua warga negara itu dilindungi jelas. Kalaupun itu ada terjadi, masih terjadi, kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun. Cuman yang kita bisa lakukan adalah salah satunya bagaimana memberikan edukasi tentang moderasi beragama. Bagaimana kita, di samping kita punya hak, ada orang lain di luar kita yang punya hak yang sama. Nah, di mana itu batasan itulah yang harus kita berikan pemahaman yang lebih komprehensif ya. Memang masih terjadi itu betul, tapi tidak banyak ya. Itu hanya sebagian kecil dan oknum yang masih belum, mungkin kita katakan belum paham moderasi. Kalau mereka menjalankan agamanya, terus udah paham tentang moderasi beragama, mereka pasti tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Menurut saya seperti itu, Romo. Nah ini kan terjadi, sudah terjadi dan sering terjadi seperti itu. Bahkan pandangan masyarakat, tanda kutip, agak sedikit negatif ya. Kenapa? Karena kok sepertinya tidak diproses hukum. Karena tadi bicara undang-undang, sudah dilindungi undang-undang, seharusnya kan diselesaikan dengan undang-undang, tetapi kenyataannya yang terjadi adalah sering terjadi dan banyak masyarakat udah sangat negatif. Ini juga akhirnya selesai dengan di atas meterai seperti itu. Nah, ini menurut Pak Pandu pandangannya bagaimana? Ya, kalau masalah hukumnya saya tidak ahli di bidang hukum, cuman pendapat saya karena kultur negara kita ini adalah gotong royong, terus kemudian ada banyak hal yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat demi kebaikan, tentunya mungkin dengan pendekatan-pendekatan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan itu mungkin sudah disepakati ya di internal masing-masing yang bermasalah. Sehingga kita juga selaku masyarakat umum tentunya harus bisa menghargai apa yang mereka sepakati. Yang tahu yang terbaik bagi teman-teman kita di daerahnya masing-masing ya masing-masing itu. Bukan kita yang ada di Jakarta menilai di daerah mana gitu ya. Jadi kultur dan budaya itu menjadi salah satu faktor penting untuk menyelesaikan semua masalah, tidak hanya masalah konflik agama, persekusi gitu Romo. Menurut saya seperti itu. Yang terbaik adalah yang disepakati bersama ya. Makasih Romo. Menurut Bu Weni? Ya, kalau kejadian seperti itu, seperti yang sampaikan Romo tadi, saya pikir itu jangan kita jangan disamaratakan. Kenapa? Karena di satu tempat negara kita itu kan terdiri dari pulau-pulau ya, dan itu tersebar ya. Negara Indonesia itu luar biasa gitu. Maka dari itu, saya setuju. Negara Indonesia luar biasa. Sebelum kita lanjut, kita break sebentar Pak Pandu dan Bu Weni. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut. Tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Namo Buddhaya, pembacaan Kitab Suci Dhammapada, Bab 1 Yamaka Waga, Syair 5. Nahi werena werani samanti dakuda canang awerena casamanti esadamo sanantano. Artinya, kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Sadu, sadu, sadu. Indonesia yang memiliki banyak kekayaan, diantaranya kekayaan dari pulau, bahasa, budaya, dan lain-lain. Dan ini yang membuat kita harus bersatu. Seperti itu tadi ya Bu Weni ya, Indonesia NKRI sangat kaya raya. Oke. Dan kembali ke Bu Weni. Ya, saya ke Bu Weni dulu Pak Pandu. Siap, Bu. Tenang aja Pak Pandu. Sebenarnya persoalannya apa ya yang menyebabkan terjadinya intoleran? Karena banyak di masyarakat mengatakan bahwa ini ada campur tangan asing seperti itu yang mencoba
membuat masyarakat kita tidak menjadi harmonis, tidak damai. Karena apa? Karena yang dituju adalah kekayaan alam seperti itu. Nah, menurut pandangan Bu ini seperti apa? Iya, Romo, baik. Pengaruh dari pengaruh asing itu ya, Romo, ini sebenarnya hanya orang-orang tertentu yang boleh dikatakan memiliki satu ambisi. Ya, nah dari ambisi inilah kadangkala orang menjadi gelap. Oleh sebab itu, kenapa di kerukunan ini harus dimulai dari diri sendiri. Harus rukun dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan lingkungan. Ini merupakan satu awal ya untuk menciptakan kerukunan itu tadi gitu. Kalau kita sudah rukun dengan diri sendiri, tidak ego terhadap apa yang kita munculkan, kadangkala kita itu melihat bahwa kita adalah yang terbaik, kita adalah yang benar. Makanya kadangkala orang sudah memiliki satu kesalahan masih membela diri. Nah, ini kurangnya introspeksi atau mungkin kurang pemahaman terhadap ajaran agama itu sendiri, dan juga dimulai dari lingkungan keluarga, setelah itu ke masyarakat. Kalau orang itu sudah bisa menerapkan seperti itu, mungkin dia akan bisa lebih rukun dengan yang lainnya. Artinya bahwa pengaruh-pengaruh dari asing itu pun juga dia akan bisa dinetralisir dengan adanya keserakahan itu tadi. Kemudian dari pandangan umat Buddha sendiri terhadap tahun kerukunan ini bagaimana Pak Pandu? Ya, tentunya dari umat Buddha sendiri pasti akan sangat mendukung program pemerintah khususnya terhadap kerukunan ini. Kenapa? Karena umat Buddha sendiri tentunya memiliki pandangan jalan tengah, di mana bagaimana kita harus menghargai agama orang lain sebelum menghargai agama kita sendiri. Dan disitulah kita menjalankan secara nyata bagaimana membina hubungan antar sesama. Perlu saya tambahkan tadi, mungkin saja potensi asing bisa terjadi. Tapi kalau kita di dalam internal kita udah rukun, udah kuat, udah harmonis, apapun masalahnya, apapun ancamannya dari asing itu bisa kita tindak lanjuti dan kita minimalisir. Sehingga tujuan bangsa ini, apa yang kita sering canangkan NKRI harga mati itu tercapai dengan lebih mudah, Romo. Seperti itu, Romo. Artinya fondasi kita harus kuat dengan cara bersatu, membentuk sebuah persatuan, sehingga kalau kita sudah bersatu, apapun yang terjadi mau dari luar, dari dalam, dan lain-lain itu pasti bisa diatasi seperti itu. Baik, Bu ini bisa mau nambahkan, silakan. Ya, untuk menciptakan itu kan kita toleran itu juga supaya rukun kita harus memiliki rasa toleran ya, Romo. Toleransi, terus harus kita bisa menghargai pihak lain gitu, kita menghormati gitu. Nah, inilah yang menciptakan sebagai pondasi dari kerukunan tersebut. Kalau kita tidak bisa toleransi, hidup bertoleransi dengan yang lainnya, karena di negara kita ini adalah negara yang majemuk ya? Iya, majemuk, dan semua itu bisa saja memicu kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang menjadi tidak rukun gitu. Ya. Pandangan umat terhadap kerukunan tentu ini sangat penting, Romo, bahwa kerukunan itu menciptakan satu keharmonisan, kedamaian. Oleh sebab itu, umat Buddha ini tujuannya adalah kita bisa hidup rukun, bahagia, dan kebahagiaan itu bukan hanya dalam kehidupan saat ini, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu, latihan dimulai dari diri sendiri, dalam lingkungan yang terkecil dulu, Romo. Setelah itu menyebar. Nah, kalau misalnya mereka sudah terlatih di dalam agama Buddha kan juga ada yang namanya Brahma Wihara. Ini merupakan satu pedoman umat Buddha. Kalau umat itu sudah maksudnya Brahma Wihara itu apa? Ya, Brahma Wihara itu 4 latihan kediaman luhur gitu ya, yaitu ada metta, itu cinta kasih. Cinta kasih terhadap semua secara universal, tidak memandang atau tidak memilih-milih orang. Kadang-kala kita mencintai, menyayangi orang, ini sahabat saya saja, ini keluarga saya saja, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah cinta kasih sayang, atau yang disebut dengan karuna. Nah, kasih sayang ini kita tujukan kepada orang-orang yang menderita. Kalau cinta kasih ditujukan kepada semua makhluk, tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada semua makhluk termasuk binatang dan sebagainya. Kalau
meta karuna, karuna belas kasih ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang menderita. Nah, dari sini kalau orang itu sudah memiliki rasa cinta kasih, kasih sayang, ya belas kasih nih, dan mudita ini simpati, punya rasa simpati pada saat orang itu berhasil, sukses, maka dia juga ikut bahagia, ikut bangga terhadap kesuksesan orang lain. Nah, ini tidak mudah orang itu kalau misalnya tidak dilatih. Ini merupakan satu pedoman bagi umat Buddha. Satu lagi adalah keseimbangan batin. Jika seseorang itu memiliki satu keseimbangan batin dari 4 Brahma Wihara ini tadi, meta, karuna, mudita, upeka atau cinta kasih, belas kasihan, terus simpati dan keseimbangan batin, maka di sini hidup dengan siapapun tentu ini akan menimbulkan satu kedamaian, kerukunan. Nah, dengarnya enak ya. Iya. Dengarnya enak. Ini secara teori kita dengar enak sekali. Lalu apabila masih terjadi intoleran, radikalisme yang mencoba menghancurkan persatuan di Indonesia ini, sebenarnya ini menjadi tanggung jawab siapa nih, Pak Pandu? Ya, siap. Jadi kerukunan ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan 1-2 pihak. Itu semua, salah satunya ada TNI, ada Polri, ada pemerintah atau Kementerian Agama, kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat dan segala macam. Kita semua punya peran yang sama. Penting untuk kita ingat, kerukunan bukan terjadi begitu saja, tapi harus kita kondisikan, kita ciptakan bersama. Nah, dengan perspektif umat Buddha tadi, dilandasi Brahma Wihara, tentunya potensi umat Buddha untuk menjaga kerukunan sangat besar. Kenapa? Ketika umat Buddha menjalankan Brahma Wihara, disitulah dasar-dasarnya sangat mudah untuk menciptakan kerukunan pada internal maupun eksternal, Romo. Seperti itu, Romo. Baik, Pak Pandu dan Bu ini, terima kasih. Kita break sebentar. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut. NKRI sudah disampaikan oleh Bu Eni, memiliki kekayaan yang luar biasa, dan juga persatuan kesatuan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama yang harus kita ciptakan, kita buat. Seperti itu ya, Pak Pandu. Siap, Romo. Baik, Bu Eni, kita lanjut lagi, Bu Eni. Siap. Nah, sekarang bagaimana nih, Bu Eni, kembali untuk menguatkan persatuan dan kesatuan kita sehingga kita tidak terpecah belah gitu. Iya. Silakan, Bu Eni. Untuk menguatkan persatuan dan kesatuan kita sehingga kita bisa hidup rukun, tentunya edukasi itu sangat penting. Edukasi dari setiap keluarga, masyarakat, dan mungkin dengan organisasi-organisasi yang saling bersinergi antara satu dengan yang lain, misalnya saling silaturahmi, misalnya wihara dengan gereja, dengan pura, dengan masjid, tokoh agamanya ini harus saling mengenal, saling hidup rukun, saling silaturahmi. Dengan mereka bisa melakukan seperti itu, berarti mereka akan saling mengerti, memahami satu dengan yang lain. Kalau orang itu tidak kenal, maka mereka tidak paham orang itu siapa. Dengan mereka itu bisa mengenal, oh Ustadz ini orangnya begini, oh Pak Pendeta ini, Pak Pandita ini, ya. Pak. Nah, ini semuanya adalah karena adanya silaturahmi, karena adanya dialog. Nah, inilah yang harus kita terapkan, Romo. Terima kasih, Bu Eni. Pak Pandu, baik, silakan. Ya. Baik, Romo. Dalam hal ini saya juga menghimbau, Romo, bagi seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, teman-teman aktivis atau mahasiswa, khususnya yang Buddhis, mari kita bergotong royong, budayakan gotong royong yang memang leluhur sudah memberikan kepada kita warisan itu. Kita terapkan itu semua sehingga kita bisa saling mengenal, saling komunikasi, saling membangun kerjasama. Dalam hal ini bisa berkolaborasi ketika ada kegiatan melibatkan lintas agama, kemudian saling berkunjung yang seperti Bu Eni katakan tadi. Khususnya di internal agama Buddha harus bersatu, ya, harus bersatu dalam membangun bangsa ini. Ketika kita sudah bersatu, apapun masalahnya, apapun kendalanya, pasti ada solusinya. Sehingga kalau kita menjalankan Brahma Wihara dengan baik, sila dengan baik,
kerukunan itu akan sangat mudah kita terapkan. Kenapa? Karena kita bisa saling menghargai. Sebelum kita minta dihargai, kita harus menghargai orang lain dulu ya. Sesuai dengan Pilar Asoka, mari kita jalankan itu, kita implementasikan itu, sehingga Buddha Dharma juga akan lestari. Karena ajaran cinta kasih itu luar biasa hasilnya, Romo. Seperti itu, Romo. Baik, terima kasih Pak Pandu dan Bu Weni yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semua, tidak hanya untuk umat Buddha, tetapi kepada kita semua rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang kita sama-sama mencintai negara kita, Republik Indonesia. Sahabat-sahabat Dhamma, mari sama-sama kita menjaga persatuan kesatuan, tidak hanya dengan internal umat Buddha sendiri, tetapi juga kita dengan beberapa tadi ya tokoh agama. Betul. Seperti Kristen, kemudian juga Muslim, Hindu, Konghucu dan lainnya yang berada di sekitar lingkungan kita. Mari kita jaga itu agar negara kita kuat, negara kita maju, sehingga kita sebagai pengisi di dalam republik ini menjadi tentram, damai, bahagia, dan secara ekonomi kita juga menjadi sejahtera. Ini yang diinginkan pemerintah. Mari kita dukung apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Tahun 2023 adalah sebagai tahun kerukunan. Dari Wihara Arya Dwipa Arama Taman Mini Indonesia Indah, kami mohon undur diri. Dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Bagi 10 penanya pertama akan kami berikan hadiah buku-buku karya Ehipasiko Foundation yang akan kami kirimkan ke alamat Anda secara cuma-cuma. Terima kasih. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.